depannya jadi wanita itu menderita banget ya. Aduh. Ada kanker payudara, ada kanker serviks, hamil 9 bulan, menyusui sekian tahun. Saya shout out lah buat perempuan-perempuan tangguh di luar sana yang diputus kerja sepihak tapi tetap bertahan. Karena sumpah nih, keindahan jangan dihancurkan hanya karena kebodohan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Ruang Tamu Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam bagi viewers yang baru menonton. Ya, semoga kita selalu diberikan keberkahan ya, berupa kesehatan lahir dan batin. Dan tidak ada hal lain, harapan dari kami adalah untuk berbagi ilmu ya, berbagi ilmu dalam konten kita, agar para viewers bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan sakit, terutama sakit kanker. Oke, seperti yang pernah saya bicarakan ya, kita akan bahas mengenai kanker payudara. Dan kebetulan viewers ya, bulan Oktober ini adalah bulan Breast Cancer Awareness Month, yaitu bulan kesadaran akan kanker payudara. Jadi pas banget kita bahas mengenai kanker payudara ya. Kanker payudara bukan hanya peringkat pertama kanker wanita di Indonesia, tapi juga peringkat pertama di antara semua jenis kanker ya. Dan WHO tahun 2020 menunjukkan orang yang baru terdiagnosa kanker payudara di Indonesia itu hampir 66.000. Peringkat kedua adalah kanker serviks ya, dengan lebih dari 36.000. Jadi perbedaannya hampir 2 kali lipat viewers antara peringkat pertama dan kedua. Karena jumlah penderita yang sangat banyak viewers ya, kita perlu bahas dari berbagai segi nih. Nah, kemarin itu udah pernah ada konten menyinggung sedikit tentang kanker payudara dengan survivornya, tapi nggak sedetail sekarang ya, yang insya Allah saya akan menjadi beberapa part di video ini. Nah, untuk part yang pertama ini ya, selain mitos dan fakta, faktor risiko dari kanker payudara. Seperti biasa, saya juga nggak sendiri, ya, masih ditemenin oleh narasumber yang seperti biasa, dan alhamdulillah beliau juga ada waktunya untuk datang ke sini, akan menjelaskan ke kita semua. Saya bersama Ibu Hera, seperti biasa nih ya, Bu Hera datang lagi ke sini, terima kasih ya untuk kesempatannya ya. Itu apa sih? Tadi saya udah bahas di prolog ya. Bulan ini kan Oktober itu bulannya Breast Cancer Awareness ya, bulan kesadaran tentang kanker payudara ya. Dan di Indonesia ini kan yang terdeteksi oleh WHO tahun 2020 itu meningkatnya sangat tajam ya, yang terdiagnosa baru ya, 66.000, dan itu peringkat pertama di antara jenis kanker. Yang kedua serviks ya, 36.000, jadi 2 kali lipat dari serviks. Iya, betul banget. Subhanallah. Iya, jadi kayak betul banget viewers. Iya, kok bisa ya kanker payudara jumlahnya begitu banyak ya, gitu banyak. Jadi apa sih yang paling mempengaruhi kanker payudara itu? Biar kita di sini semakin jelas di viewer nih. Oke, thank you. Ini saya sebagai perempuan sih kalau ngobrol kanker payudara suka deg-degan ya, gitu. Jadi memang yang namanya kanker payudara nih viewers ya, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal justru. Kondisi internal dari wanita itu sendiri. Itu kondisi internal apa? Yaitu hormon.
hormon kewanitaan. Oke. Nah, itu hormonnya apa aja nih, Oh, gitu iya. kan? Nah, ada dua hormon utama sebetulnya yang terlibat di sini adalah hormon estrogen dan progesteron, dan satu lagi tambahan yaitu hormon prolaktin, gitu. Nah, ini, Prolaktin. nah jadi Baru dengar tuh gue prolaktin. biasanya untuk yang menyusui. Oh iya, iya. Ada susunya. Prolaktogen. Ya, jadi memang apa namanya, kanker payudara itu terjadi karena ada paparan hormon tadi, estrogen, progesteron, dan prolaktin. prolaktin. Iya, betul itu. Nah, kalau saya ingin tambahkan di sini terkait dengan apakah laki-laki misalnya gitu kan, bisa nggak gitu Iya, kan kanker Iya, payudara? dengar sih bisa ya. Iya. Apa Eke punya? Bener loh viewers, laki-laki itu sebetulnya bisa loh terkena kanker payudara gitu kan. Namun karena hormon tadi ya, hormon estrogen itu di laki-laki itu kan kadarnya atau konsentrasinya jauh lebih rendah dibandingkan di wanita gitu kan. Makanya resikonya juga jauh lebih rendah gitu. Baik. Jadi laki-laki itu bisa terkena kanker payudara. Penyebab dan resikonya nih. Nah tadi ya, karena kalau si laki-laki itu hormon estrogennya punya, tapi jauh lebih rendah gitu kan. Makanya itu resikonya jauh lebih rendah. Kemudian juga jaringan payudara di laki-laki itu kan 100 kali lipat lebih rendah dibandingkan wanita. Iya, nggak sesensitif ya. Iya, jadi maksudnya tuh ininya loh, jumlahnya. Iya, karena jumlahnya sedikit jadi nggak sesensitif. Betul, itu. Kemudian juga, nah sebetulnya si laki-laki yang seperti apa sih yang bisa terkena kanker payudara? Memang benar loh, ada kondisi metabolik tertentu atau kondisi genetik tertentu yang bisa menyebabkan misalnya si kadar estrogen di laki-laki itu tinggi. Dan kemudian tadi kondisi genetik itu sebelum pengaruhi nggak? Di konten kita sebelumnya itu pernah dibahas yang BRCA1, BRCA2 turunan itu. Nah, laki-laki juga kan bisa kena itu. Bisa, Nah, kalau misalnya udah terkena HBOC ya, hereditary breast ovarian cancer dengan gen yang bermutasinya BRCA1 atau 2 pada laki-laki. Nah, laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Tapi prosesnya gimana tuh? Proses kankernya? Sampai dia tahu bahwa itu kanker. Iya, di daerah. Enggak, maksudnya tanda-tanda khusus nggak, atau sakit dulu nggak, atau? Enggak, itu biasanya sama seperti wanita ya, ada kelainan di daerah payudara. Benjolan gitu maksudnya? Oke, ada benjolan yang nggak biasa berarti ya? Iya, betul. Nah, hormon estrogen dan progesteron secara kodrat itu kan memang ada ya di perempuan, di wanita ya gitu. Gimana sih hormon-hormon itu bisa menjadi faktor resiko ya, terkena kanker? Oke, nah jadi hormon wanita ini ya viewers ya, estrogen, progesteron, itu sebetulnya dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel-sel payudara. Nah, gitu kan. Pertumbuhan dan pembelahan sel-sel payudara, sel-sel payudara itu gitu kan. Nah, jadi ketika ada hormon estrogen gitu kan, nah si sel-sel payudara itu berespon, dia tumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, itu. Jadi gini viewers, kenapa hormon estrogen faktor resiko internalnya ya. Nah, jadi si hormon estrogen tadi dia mempengaruhi pertumbuhan dari sel-sel payudara sendiri untuk tumbuh dan membelah. Jadi kalau misalnya ada hormon estrogen itu sel payudara itu berespon nih untuk tumbuh dan membelah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kanker payudara itu resikonya seberapa lama periode nih kita bicara seberapa lama tubuh wanita ya, terpapar oleh si hormon estrogen dan progesteron ya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, misalnya nih, ketika si wanita ini mulai menstruasi,
Nah, otomatis kan hormon estrogennya tuh naik tuh. Meningkat. Nah, itu mulai nih periode pertama nih. Nah, jadi kalau misalnya siklus wanita mendapatkan menstruasinya usianya masih cukup muda, kan? Masih cukup muda. Kemudian katakanlah misalnya mudanya berapa tahun ya? 10 tahun misalnya gitu kan. Nah, kemudian periode menopause-nya, let's say menopause-nya 55 tahun, berarti 55 dikurangi 10 nih, 45 tahun, tubuh terekspos misalnya dengan estrogen. Nah, dibandingkan dengan misalnya ada wanita lain yang terekspos dengan estrogennya misalnya let's say 45 tahun, 40 tahun. 40 tahun misalnya gitu kan. Nah, itu kan beda nih gitu. Nah, jadi resikonya juga beda. Oke. Jadi semakin lama terekspos dengan hormon estrogen. Periodenya gitu, itu biasanya resiko. Nah, ini sekali lagi tentang mitos dan fakta nih ya. Nah, gue pernah dengar nih, kalau hamil muda itu bisa mencegah kanker ya? Oke, ini menarik nih viewers. Jadi memang ketika saya pernah baca suatu studi yang mengatakan bahwa kehamilan di usia di bawah 20 tahun ya. Usia di bawah 20 tahun hamil muda. Hamil muda. Tetapi kehamilannya cukup waktu 40 minggu. Nah, itu menurunkan resiko kanker payudara. Tapi kalau kehamilannya tidak cukup waktu, katakanlah misalnya cuma 32 minggu misalnya gitu kan. Atau bahkan kehamilannya di atas usia 35 tahun, ini data menunjukkan sedikit peningkatan resiko untuk kanker payudara. Memang tidak signifikan peningkatan resikonya. Jadi itu faktor apa fakta atau mitos? Ada studinya, berarti apa? Fakta ya viewer ya. Oke, faktor risiko kanker payudara adalah hormon estrogen. Faktor risiko utama ya. Iya, faktor estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron sebagai faktor internal. Faktor internal nih, viewers nih. Setelah kehamilan juga bisa mempengaruhi resiko. Kehamilan juga bisa mempengaruhi resiko. Selain itu ada lagi beberapa faktor resiko lain, terutama yang terkait dengan eksternal nih, lifestyle. Internal. Kalau ya internal kan tadi hormon nih. Iya, hormon. Hormon progesteron dan estrogen. Yang eksternal, misalnya yang eksternal. Alkohol. Nah, ini juga udah ada studi nih terkait sama wanita yang terbiasa meminum alkohol ya. Itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker payudara 20% lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang nggak pernah minum jamu. Singset, Ayu, rumput Fatimah. Apa sih rumput jamu? Kita baru minum alkohol, nggak jelas banget tuh perempuan ya kan. Terus obesitas. Nah, ini juga untuk obesitas, maaf ya, perempuan bukan body shaming. Tapi jadi faktor memang ya eksternal ini mah ya. Obesitas terutama obesitas sesudah masa menopause. Akan meningkatkan resiko juga, ada peningkatan resiko kanker payudara. Kenapa gitu kan? Nah, ternyata begini nih, estrogen itu kan dihasilkan oleh ovarium, indung telur. Iya. Dan sebetulnya indung telur itu yang utama nih penghasil hormon estrogen. Dan yang lainnya nih, yang penghasil estrogen yang lain itu adalah jaringan lemak. Jaringan lemak pun bisa menghasilkan hormon estrogen. Jadi yang setelah menopause tapi obesitas risikonya tinggi. Karena si estrogen masih diproduksi oleh sumber yang lain, bukan sama indung telur gitu kan. Itu. Kemudian juga untuk yang lain nih, faktor risiko yang lain tuh pasti pernah dengar wanita yang tidak menyusui atau tidak hamil, tidak gitu memiliki kan? anak. Nah ini nggak terlatih ya untuk menyusui ya. Oke. Nah, jadi ini lebih terkait ke tadi periode terekspos dengan hormon estrogen. Udah mendah. Wanita yang
wanita yang apa namanya hamil dan menyusui itu otomatis ada jeda untuk kadar estrogen tinggi itu kan. Ketika kondisi mereka seperti itu kan hormon estrogennya kan rendah. Itu gitu. Maksudnya. Iya. Itu maksudnya. Jadi nggak usah kemana-mana. Maaf. Nah, kontrasepsi. Nah itu juga suka ada. Oh iya. Alatnya apa kontrasepsinya? Nah, loh, spiral juga kan alat. Alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Tuh, itu jelas kan kalau kayak gitu. Iya, alat kontrasepsi yang mengandung hormon. Mengandung hormon. Kalau yang mengandung hasrat tidak ya. Iya. Nah, jadi karena ada hormon tambahan ya ini juga kalau misalnya nih ada wanita di sini yang menggunakan kontrasepsi ya silahkan konsultasikan ke dokter mana yang paling cocok gitu kan itu. Tapi kalau bisa jangan menyebabkan penyakit yang lain. Iya. Alat kontrasepsi yang tidak menyebabkan penyakit yang lain seperti kanker itu. Iya. Kirain mau bercanda. Enggak bercanda saya menjawab. Oke, terus udah gitu juga ada nih terapi hormon yang terutama buat wanita yang udah menopause gitu kan untuk menghilangkan untuk menghilangkan sakit-sakit apa segala macam. Itu kan suka ada nih terapi hormon kombinasi di mana kombinasinya adalah estrogen dan progesteron nih asupan dari luar nih gitu kan. Nah, itu pun beresiko menyebabkan kanker payudara. Biasanya terdeteksinya justru setelah 4 tahun. Menurut studi ya, setelah 4 tahun dan ketahuannya udah stadium lanjut. Nah, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebetulnya gini, kalau kan ini udah ada datanya ya, lebih baik data ya, viewers, data kita. Jadi kayaknya sih konsultasikan ke dokter ya kalau mau penggunaan hormon-hormon kombinasi gitu kan untuk menopause seperti itu, ya. Karena gini, ketika misalnya sudah terbiasa nih minum mengkonsumsi si hormon kombinasi tadi, terus diberhentikan nih gitu kan. Nah, ini resiko kanker payudaranya seiring dengan berjalannya waktu juga jadi menurun lagi. Oke. Gitu. Jelas ya viewers ya. Rupanya jadi wanita itu menderita banget ya. Ada kanker payudara, ada kanker serviks, hamil 9 bulan, menyusui sekian tahun, ya dihianati bertubi-tubi. Lanjut dong. Ya, memang betul banget nih viewers ya. Ya gimana ya, udah kodrat nih being a woman. Kodatiah. Jadi resikonya memang seperti itu gitu. Belum tadi yang kanker payudara, kanker serviks, kemudian telur. Iya, ovarium, betul. Ya kan, terus kanker anus dan mulut. Iya. Iya kan, pernah kita jelaskan. Betul. Terus kanker yang asalnya dari apa yang kita makan. Betul. Badan perempuan tuh rentan sih sebenarnya. Betul. Belum lagi nanti yang terkait sama faktor turunan. Terus eksternal nih, alat-alat kimia yang menempel di tubuh. Itu bisa menjadi faktor resiko. Iya betul. Faktor penyebab. Ya. Benar banget. Jadi lagi-lagi berhenti bekerja jadi kanker, kantong kering. Yo, biar nggak tegang. Iya betul. Karena supaya ini ya, Spear juga supaya santai ya. Iya, banyak kan saudara kita. Nakut-nakutin kita tuh nggak nakut-nakutin, santai aja. Jadi saya shout out lah buat perempuan-perempuan tangguh di luar sana yang diputus kerja sepihak tapi tetap bertahan. Nice. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu kan sebagai faktor ya. Faktor resiko utama gen-gen yang bermutasi ya kalau salah ya. Seperti BRCA1, BRCA2. Ya, turunan gitu ya, BRCA1, BRCA2, alkohol, obesitas, setelah itu kehamilan. Menyusui juga menambah daftar ya, daftar panjang gitu ya, resiko kanker payudara viewers. Nah, saya juga pernah dengar nih Bu Hera nih ya, antiprespiran. Slow-mo. Antiprespiran ya. Pada ketiak juga menyebabkan kanker payudara katanya, tapi kita dengar juga ini fakta atau mitos. Oke. Dan jelas nih juga viewers. Yeah. Saya yakin viewers semua tahu ya yang dimaksud dengan prespiran ya, antiprespiran ya gitu kan yang
yang suka Oles ya, dioles ya. yang suka gitu. Oles buat Gitu. Iya. Ya, oke. Jadi antiperspiran ini sendiri gitu kan, banyak sekali. Saya langsung aja deh mitos yang mengatakan Nah, bahwa itu mitos. penggunaan antiperspiran itu katanya antiperspiran banyak mengandung zat-zat kimia Zat-zat yang nanti kimia. menyerap Menyerap. oleh kulit ya, diserap oleh kulit, kemudian nanti justru katanya masuk ke kelenjar getah bening. Nah, masuk ke kelenjar getah bening sehingga nanti terjadilah kanker payudara. Ya, jadi oke, untuk mitos tadi ya, mitos Ya, itu mitos sih, ya. mitos ya. Soalnya banyak sekali studi yang mengatakan antiperspiran ini so far itu aman, tidak ada yang tadi ya terserap ke kulit, terus udah gitu masuk ke kelenjar getah bening sehingga menyebabkan kanker payudara, itu nggak ada seperti Nggak ada, itu mitos. Nah, Ya. oke. Ini tambahan. Tambahan. Sekarang gini, kalau misalnya di antara wanita ada yang mau di USG atau mamografi lah ya, gitu kan, mau dilakukan mamografi. Nah, si petugas radiologinya misalnya menyarankan, Bu, karena besok mau mamografi tidak boleh pakai antiperspiran. Nah, tolong diikutin tuh. Kenapa? Karena banyak antiperspiran itu mengandung aluminium. Tapi aluminium di sini masih aman ya, kadarnya itu masih aman gitu kan. Karena pasti udah uji klinisnya semuanya. Iya. Ketika misalnya menggunakan antiperspiran yang mengandung aluminium, kemudian dilakukan mamografi, nanti tercapture ada gambaran dibilangnya tuh mikrokalsifikasi, jadi kayak pengapuran kecil-kecil kayak bintik-bintik. Nah, itu kan dikhawatirkan nanti hasilnya jadi seperti ada kelainan. Ya, padahal gitu kan. itu dari perspiran. Antiperspiran. Makanya gitu. stop kalau mau USG nggak usah pakai apa-apa, polos-polos aja lebih nikmat kok. Iya. Oke. Berarti antiperspiran itu mitos, viewers. Viewers pernah dengar paraben nggak? Tahu paraben? Paraben itu katanya bisa menyebabkan resiko kena kanker. Kanker payudara. Payudara ya, ini bahas kanker payudara, jelasin aja Bu. Oke, jadi memang paraben ini nih sempat booming terutama di negara-negara western sana, katanya berbahaya, bisa menyebabkan kanker, terutama kanker payudara ya. Nah, bagi viewers yang baru pertama kali dengar, paraben ini sebetulnya dia aditif atau pengawet yang banyak sekali digunakan di kosmetik, make up. Gitu kan. Dan ada beberapa juga yang dipakai di makanan gitu kan. Kosmetiknya apa? Contohnya misalnya body lotion, kemudian juga shampoo, kemudian juga lipstick, pelembab yang seperti itulah gitu kan. Bahkan dari studi yang sudah banyak dilakukan sampai saat ini tuh paraben itu belum menghasilkan studi yang solid, paraben ini menyebabkan masalah kesehatan tertentu atau kanker tertentu misalnya gitu. Itu belum ada studi yang solid seperti itu gitu kan. Memang kenapa kok jadi heboh sih paraben ini? Ternyata dia strukturnya mirip hormon estrogen. Nah, cuman masalahnya di alam sendiri tidak hanya paraben, banyak sekali struktur atau senyawa yang strukturnya itu mirip dengan hormon estrogen. Di Amerika nih ya, viewers, hasil studi menunjukkan 99% orang diperiksa urin atau air kencingnya itu mengandung sisa paraben. Nah, kan jadi masih bingung ini menyebabkan sakitnya tuh di mana gitu. Tapi beberapa negara Eropa memang sudah ada yang memban, mencegah, tidak memperbolehkan menggunakan paraben. Tapi yang jenis-jenis tertentu, karena ternyata paraben ini banyak turunannya. Iya, seperti itu. Oke, kalau getah bening itu mengalir ya, cairan getah bening. Nah, saya pernah dengar ya bahwa bra ya atau BH bisa menyebabkan kanker.
kanker Ada payudara. jenis gak bra kayak gimana? Atau memang semuanya bra safety atau ini mitos atau fakta ya? Ini masih mitos atau fakta? Jadi maksudnya penggunaan bra Ya, akan menyebabkan kanker payudara karena menghalangi aliran getah bening. Oh, Cairan getah bening gitu loh oke. maksudnya. Oke. Ini kayaknya bukan kayaknya lagi ya. Ini mitos viewers. Mitos. Nggak ada hubungannya gitu Iya. kan. Penggunaan bra dengan aliran getah bening itu nggak ada. Nggak ada. Berarti itu mitos tuh. Iya, ya. Zaman media sosial sih sekarang jadi kayak banyak. Kadang-kadang tuh hoax juga dimakan, demen banget orang netizen itu sama hoax tuh demen. Iya, Tapi kan saya di sini bukan menyampaikan hoax, jadi memilih antara hoax, ya mitos dan fakta kenyataannya. Iya. Jadi by the way ukuran, ukuran mempengaruhi kanker gak tuh? Standar gitu. Terus, nah kalau misalnya gue kepikiran ya, kalau aborsi yang diinduksi. Nah, aduh ngeri sih ngomong kayak gini nih, aborsi yang diinduksi apakah bisa menyebabkan kanker payudara? Oke. Saya ngerti sih ya, kalau misalnya ada informasi. Karena itu kan apa sih mempengaruhi kadar estrogen gitu. Nah, loh. itu Maksudnya dia. situ. Iya, itu dia. Jadi saya Situ. tuh mengerti kalau misalnya ada informasi yang aborsi itu bisa beresiko kanker payudara karena kan yang namanya kehamilan gitu kan, di mana hormon estrogennya lagi rendah gitu kan, terus tiba-tiba apa namanya aborsi gitu kan, ngedadak terus ada spike gitu kan mungkin ya berikutnya gitu kan hormon estrogen. Tetapi lagi-lagi baik itu aborsi yang diinduksi atau dipaksa berarti dipaksa ya, diinduksi dan, itu dipaksa. Gitu kan. Dan juga aborsi yang ya istilahnya ya memang kecelakaan ya gitu kan. Aborsi by case ya. Gitu. Nah itu enggak tidak beresiko ya. Tidak beresiko, alhamdulillah. Berarti itu fakta. Berarti itu mitos ya. Mitos. Terus viewers, ini kan saya jadi bagi Bu Hera, saya bagi beberapa part ya karena kepanjangan ini nanti. Nah, part 1 ini sengaja saya pilih-pilih antara mitos dan fakta gitu ya. Biar viewers juga jelas ya, terutama niatkan kita itu untuk mencegah penambahan penderita kanker payudara gitu. Semoga apa yang saya informasikan dan Bu Hera informasikan bermanfaat ya. Menjadi awareness, menjadi warning untuk para wanita untuk lebih smart lagi ya, untuk smart lagi ya, memprovide tubuhnya agar tetap sehat. Ya, jangan termakan hoax atau mitos. Nah, sebagai apa sih kanker payudara itu kan kita juga banyak bahas mengenai faktor resiko dan apa sih mitos fakta seputar kanker payudara ya. Mitos, fakta. Nah, semuanya diserahkan ke viewers, bisa membedakan antara fakta dan mitos. Nah, jika ada hal yang membingungkan dari viewers mengenai masalah kanker payudara, komen aja, insya Allah kita jawab. Ya, penutup aja Bu Hera. Oke, sebagai penutup ya viewers, terutama para wanita, resiko utama kanker payudara itu memang resiko utamanya itu dari internal, dari dalam tubuh kita sendiri. Kita sebagai wanita terima ya, harus terima. Itu kan karena given ya, udah kodrat seperti itu gitu kan. Nah, dimana kita sendiri memiliki hormon estrogen progesteron gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita selalu aware tadi. Untuk kanker payudara itu ada yang namanya sadari. Sadari itu singkatannya adalah pemeriksaan payudara sendiri. Itu adalah screening yang paling simpel. Mau tahu sadari seperti apa, silakan browsing caranya. Mau tahu caranya sadari seperti apa ya proseduralnya, silakan browsing sendiri. Misalnya di Google gitu kan, sadari pemeriksaan payudara sendiri itu gimana caranya. Kalau bisa, maaf saya potong, kalau bisa membuang kuota untuk nonton drakor, tentu akan lebih keren kalau nggak membuang kuota kok, itu kesadaran bagian dari ikhtiar kita untuk kesehatan. Silakan ya viewers perempuan ya, wanita-wanita di sana. Betul.
ya manfaatkan kuota atau wifi untuk kesehatan sendiri. Iya. Oh, jadi saya teringat ya, apa namanya konten kita yang dengan survivor ya, Ya. dengan teman saya siapa? Chris. Ibu Chris. Gitu. Viewer dapat salam dari Ibu Chris. Nah, itu apa namanya, beliau cukup aktif gitu kan untuk meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, Tuh. bagaimana itu sadari ya gitu kan. Karena tadi ya khususnya wanita, kalau misalnya kanker payudara itu terdeteksi di stadium-stadium awal, Ya, itu mudah. itu iya, Ya, itu akan mudah mencegahannya. akan survive. Jadi iya, istilahnya survivalnya itu bagus banget Nah, gitu kan. idealnya itu untuk melakukan sadari itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, atau setiap hari atau setiap mandi. Karena sumpah nih, keindahan jangan dihancurkan hanya karena kebodohan gitu. Iya. Sebetulnya itu gerakannya tuh simple banget ya viewers ya, bisa dilakukan kapanpun. Kapanpun. Iya, jadi misalnya nih ketika mandi, Kalau ketika bisa mau jadikan tidur, gerakan gitu kan. kebiasaan saat mandi. Iya, Nah, atau saat mau tidur telentang gitu kan, Ya. itu. Coba deh cek ya bagaimana gerakannya, simple banget kok gitu kan, itu. Nah, selain itu juga dari saya selalu kan nggak bosan juga nih gaya hidup nih. Tadi Gaya kan hidup, alkohol hindarin lah udah. Itu Iya. datanya udah jelas gitu Ya. kan, 20% loh lebih tinggi gitu kan resikonya dibandingkan yang tidak pernah gitu Ya. kan. Kemudian juga aktivitas fisik gitu kan, ya olahraga. betul Olahraga. itu, dan hindari juga stres. Ya. Heeh. Dan Karena stres juga memicu hormon. iya, mijo hormon. Iya. Dan viewer satu lagi. Daripada wanita minum alkohol, lebih baik Minum jamu. minum jamu sehat. Produksi Indonesia juga, buatan lokal juga. Dan insya Allah ya viewer, semuanya yang membantu, semuanya nggak ada hal lain selain ingin mengedukasi agar lebih tertib lagi di masalah kesehatan ya. Karena sudahilah penambahan angka penderita kanker dengan cara yang simpel dan sederhana. Menjaga diri sendiri. Betul. Kanker payudara peringkat pertama Ingat ya itu. ke peringkat kedua aja udah setengahnya, apalagi ke Artinya itu sedih banget. penderita baru kanker payudara itu meningkat drastis. Banyak. Terus-terusan meningkat. Jangan sampai viewers menambah jumlah itu. Oke viewers, semoga bermanfaat. Ya, semoga menjadi semangat ya untuk bisa ayo kita bangkit lagi untuk kesehatan diri kita sendiri. Tetap bahagia viewers, tetap sehat, jangan lupa nanti tunggu part keduanya, semoga akan lebih bermanfaat. Akhirul kalam, salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang ruang tamu. Bye.